nilai Pancasila dikhawatirkan dapat terkikis oleh generasi muda masa kini. PLT Sekjen MPR RI, Siti Fauziah, menyebut metode pemahaman Pancasila harus diubah mengikuti perkembangan zaman. Di mana Polri mengungkap 68 anak di Indonesia terpapar ideologi neonazi pemirsa dan juga supremasi ras kulit putih. Sejumlah anak di Indonesia terpapar paham radikalisme melalui game online dan saat ini kita hidup dalam tatanan masyarakat mendunia yang seolah tak lagi mengenal batas wilayah. Inilah globalisasi, sebuah proses di mana seluruh belahan dunia menjadi semakin terhubung dan menyatu satu sama lain. Kita bisa dengan bebas bertukar informasi, budaya, hingga melakukan interaksi ekonomi melintasi batas-batas negara. Dunia kini ada di ujung jari, namun di tengah pusaran arus globalisasi yang serba cepat ini, muncul sebuah pertanyaan penting bagi kita. Di tengah gempuran nilai-nilai asing, masihkah jati diri dan nilai luhur Pancasila bernadi di keseharian bangsa kita? Gimana implementasi sila pertama di kehidupan sehari-hari ini sebagai mahasiswa? Implementasi yang pertama itu cara kita membagi waktu antara waktu ibadah dengan waktu kita berkuliah. Yang kedua cara kita menantang sesama mahasiswa, karena di lingkungan mahasiswa itu ada banyak perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan. Jadi kita sebagai mahasiswa harus menghormati perbedaan itu. Bagaimana penerapan nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari di era globalisasi? Menurut saya, penerapan itu bisa saja dengan menghargai antar sesama, memperlakukan siapapun dengan adil dan beradab. Lalu jika di bagian teknologinya, yaitu menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Bisa saja dengan kalau ada yang bully, kita langsung lapor gitu atau dinasihati. Menurut saya itu saja. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana penerapan nilai Persatuan Indonesia di tengah derasnya harus global dan perkembangan teknologi informasi saat ini? Menurut saya, di era globalisasi dan teknologi informasi, nilai Persatuan Indonesia tetap dapat terwujud dengan menjaga toleransi, bijak menggunakan media sosial, serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itu saja. Menurut Abang, bagaimana implementasi sila keempat bagi Abang sebagai mahasiswa, Bang? Implementasi sila keempat kalau bagi saya ini ya, tiap kelompok atau organisasi dia harus mengadakan musyawarah bersama demi kesepakatan bersama. Jadi nggak ngambil keputusan sendiri-sendiri gitu, Bang? Iya. Menurut kakak, bagaimana implementasi sila kelima di era globalisasi sebagai mahasiswa? Baik, menurut saya selaku mahasiswa di era globalisasi sekarang, saya biasanya menerapkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan berkuliah. Seperti saat berteman, saya berusaha bersikap adil dengan tidak memandang ras, agama, suku maupun hal lainnya. Dan juga saat kerja kelompok, saya tidak terkurung dalam satu circle. Saya berusaha untuk berbaur dengan sesama seadil mungkin, sebanyak mungkin. Sekian, terima kasih. Dari sejumlah jawaban tersebut, tanpa kita sadari, nilai-nilai Pancasila sangat mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Mengapa? Karena Pancasila dan nilai yang terkandung di dalamnya telah mengakar jauh sebelum Indonesia merdeka. Ia digali dari tradisi, adat istiadat, dan nilai luhur yang sudah lama hidup dan dipraktikkan oleh para leluhur kita. Di era globalisasi dan kemajuan digital saat ini, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan yang sangat nyata dan kompleks. Derasnya arus informasi membawa ancaman masuknya ideologi asing, seperti liberalisme, kapitalisme, dan ekstremisme yang dengan mudah menyusup melalui gawai kita.
Media sosial yang kita gunakan setiap hari kini rentan menjadi ruang penyebaran hoaks, disinformasi, hingga polarisasi politik yang mampu menggoyang persatuan bangsa. Tak hanya itu, arus globalisasi ini juga membawa budaya populer yang memicu gaya hidup konsumtif dan sikap individualisme. Perlahan, empati, solidaritas sosial, dan semangat gotong royong kias terkikis oleh kebebasan individu yang sering kali mengabaikan kepentingan bersama. Disinilah kita berdiri, di persimpangan antara arus zaman yang terus bergerak dan akar nilai yang tak boleh kita lepaskan. Pancasila bukan sekedar teks dalam pembukaan undang-undang, melainkan kompas yang seharusnya menuntun setiap langkah kita sebagai bangsa. Globalisasi boleh membawa dunia masuk ke genggaman kita, tetapi jangan sampai ia mencabut kita dari tanah tempat kita berpijak. Sebab menjadi bagian dari dunia tidak berarti kehilangan diri, dan disitulah letak kekuatan sejati sebuah bangsa, ketika ia mampu melangkah maju tanpa melupakan siapa dirinya.